empatnya 1 liter. 1 liter seperti ini. Kita masukkan saja, nggak apa-apa, kita bikin banyak. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani, para subscriber semua. Saya doakan mudah-mudahan rezeki kalian semua yang hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di kesempatan malam hari ini saya ingin membagikan sebuah trik cara saya dalam penghematan, yaitu untuk pengadaan unsur hara makro bagi tanaman, yaitu unsur fosfat, dengan cara memfermentasi dari tanaman buah, yaitu buah pisang. Nah, seperti ini kawan. Nah, buah pisang seperti ini kita akan fermentasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam kulit pisang ini terdapat unsur hara makro, yaitu yang biasanya dinamakan fosfor atau fosfat. Nah, bisa kalau misalkan tidak ada, sebenarnya dari bonggolnya juga bisa. Nah, namun untuk kali ini saya tidak akan membuat dengan pisangnya, tapi dengan kulitnya saja. Seperti ini kawan. Ini kulitnya kita akan manfaatkan untuk membuat pupuk organik cair. Nah, dengan cara memfermentasi kulit daripada buah pisang ini, karena perlu diketahui juga kawan, di dalam buah pisang ini, kalau yang sebentar saya contohkan seperti ini. Nah, kita kupas seperti ini kan. Kalau yang di dalam ini terdapat banyaknya vitamin kawan, bukan fosfor. Fosfat yang terdapat banyak fosfatnya ini di sini, di dalam kulit ini. Tapi harus melalui fermentasi terlebih dahulu. Nah, untuk itu kita akan fermentasi dulu sehingga ini akan menjadi pupuk alami atau pupuk alami, pupuk organik cair untuk membuat tanaman kita subur dan berbuah lebat tentunya. Enak kawan. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu saya menggunakan kulit pisang. Kulit pisang ini yang perlu digarisbawahi di sini, tujuannya kan ini fermentasi. Fermentasi itu kan berarti membutuhkan waktu. Saya menggunakan fermentasi dengan sistem anaerob atau tanpa udara. Nah, biasanya proses fermentasinya berlangsung cepat kalau anaerob kawan. Nah, ini khusus untuk pemula, tapi buat yang belum subscribe dulu. Kita akan lanjutkan ke pembuatannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah tentunya kulit pisang tadi, dan ini di dalamnya terdapat M4 dan juga beberapa jenis tambahan, diantaranya bakteri Saccharomyces juga saya masukkan ke sana. Nanti akan saya bagikan caranya, tapi ini M4 yang sudah saya perbanyak. Ini dari 1 liter saya buat menjadi 30 liter. Itu untuk penghematan. Nah, yang pertama caranya tuh kita buat seperti itu. Mana? Nah, itu. Bentar, supaya lebih jelas kita pindahkan kameranya. Untuk memperbanyak M4, kawan-kawan harus membuat wadah yang seperti ini. Nah, wadah yang seperti ini dibuat ventilator seperti ini, ventilasi untuk tapi ini sistemnya aerobik, beda yang akan kita bahas sekarang, beda. Terus selanjut bahannya ke ini M4 tadi. Nah, saya sudah tuangkan ke sini. Lalu ini yang utama kawan. Ini yang utama. Ini adalah air leri, air dari yang sudah saya kumpulkan beberapa hari. Nah, makanya ini baunya sangat menyengat. Ini air leri dari cucian beras yang pertama. Awas, ingat, cucian beras yang pertama. Dan itu untuk wadahnya. Kawan-kawan kalau mau buat,
ini di bawahnya dibuat keran seperti ini sehingga nantinya mempermudah kita dalam pengambilan hasil pupuk cair yang sudah terfermentasi. Nah, bahannya cukup itu. Jadi pupuk organik cair yang kaya akan unsur hara fosfor ini kawan. Nah, dan nantinya akan saya tambahkan lagi ini berhubung bahan-bahannya masih terbatas dan masih sedikit, kulit pisangnya juga sedikit, dan juga rencananya kan ini untuk sekedar buat penyiraman ataupun buat pemupukan untuk tanaman cabai di polybag, jadi tidak terlalu banyak. Nanti untuk skala besarnya kita akan buat di kebun langsung dengan menggunakan drum plastik ukuran 200 liter. Nah, adalah di video saya yang lalu, bisa dilihat di channel Petani Tulen ini. Bisa kawan-kawan lihat bagaimana saya mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pupuk organik cair untuk penghematan dalam usaha budidaya pertanian cabai. Nah, untuk pembuatannya kawan-kawan bisa kalau misalkan ingin menambah unsur kalsium, bisa. Kalsium didapat dari mana? Bisa dari cangkang telur juga bisa, dari cangkang bekicot juga bisa sebenarnya. Bisa dikumplitkan lah, ataupun kalium juga bisa dari serabut kelapa dan sebagainya, bisa seperti itu ya. Kita akan langsung praktekkan. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe dulu. Kita akan lanjutkan ke pempraktekannya. Ini masukkan saja karena ini sudah lapuk, ini sudah membusuk. Langkah yang selanjutnya adalah masukkan ini air leri, ini yang utama kawan. Dalam air leri ini sebenarnya terdapat banyak manfaat kawan, dan juga kegunaannya banyak sekali. Kita langsung tuang saja ke sini. Ini air lerinya kurang lebih 10 sampai dengan 15 liter lah kurang lebih. Nah, air lerinya masuk sudah. Nah, air lerinya sudah masuk. Tinggal kita masukkan bakteri pelarutnya. Nah, ini empatnya kita masukkan kurang lebih. Nah, segini empatnya 1 liter. 1 liter seperti ini. Kita masukkan saja, nggak apa-apa, kita bikin banyak. Nah, lalu kita aduk sampai tercampur, sampai kalis ini, supaya sampai homogen lah, intinya seperti itu. Ini pembuatan pupuk organik cair menggunakan limbah dari kulit pisang, limbah buat buah pisang lah, seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Ini jadinya nantinya kurang lebih 15 liter lah kurang lebih. Nanti akan saya tambahkan lagi, ini kurang, tambahkan lagi menggunakan, kalau kawan-kawan ada, ini ada satu tambahan lagi. Kalau kawan ada bahannya, ini bisa ditambahkan air kelapa kawan, ini lebih bagus. Sebenarnya di dalam air kelapa itu terkandung terdapat kandungan sitokinin, untuk lebih banyaknya sih untuk mempercepat pertumbuhan tunas juga bisa, terus mempercepat pertumbuhan akar sebenarnya kalau tidak salah. Nah, kalau misalkan para suhu kebetulan nonton, kalau saya salah ucapkan dari kandungan bahan aktif dan sebagainya, mohon bimbingannya, bisa ditulis di kolom komentar. Usahakan 10% tidak diisi penuh, tidak full. Sisakan 10% dari wadah ini. Isinya hanya 90% saja. Karena kalau misalkan ini penuh, bisa jadi meledak kawan. Nah, ini saya sudah pernah terjadi membuat seperti ini dan meledak. Nah, pembuatan pupuk organik cair menggunakan kulit buah pisang sudah selesai.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya.